Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwas semua, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk sama-sama bermajelis, sama-sama kita belajar mengaji, terutama kajian rutin kita setiap malam Kamis insyaallah bahasa Arab. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada malam hari ini, dan insyaallah pada pertemuan malam hari ini ya kita akan melanjutkan pembahasan atau bab yang lain, karena kemarin kita sudah bahas latihan-latihannya dan ada beberapa yang masih menjadi garis bawah kita kemarin yang memang belum sempat kita clearkan. Insyaallah sebentar coba kita sama-sama mengkajinya. Tapi semua langsung ke halaman 50. Khamsun 50 ya. Langkah kedua yaitu adalah membaca al-marfu. Namun sebelumnya gimana kabar Pak? Sehat semua? Alhamdulillah. Kaifa halukum? Masyaallah. Nabda insyaallah ya. Nabda durusuna fi hadhil lailah insyaallah. Membaca marfu. Ini langsung skemanya ya, jabatan al-marfu. Kita belajar dari skema ya. Kemarin kita juga yang majrur lihatnya cuma di skema aja ya. Skema bagan dengan bagan. Begitu juga ini. Jadi kita secara detail rinci satu-satu, maka nanti waktu di skemanya kita ingin lihat contoh baru kita tengok, atau kita tidak paham kita tengok, seperti itu. Taib marfu ya, marfu paling gampang untuk sementara diingat yaitu adalah isim atau kata yang dia dibaca dhammah. Itu marfu. Ya, marfu itu berasal dari kata rafa'ah. Rafa'ah artinya apa? Rafa'nya Rafa'ah. Rafa'ah Ustadz ma'an. Nah, mengangkat. Kalau marfu diangkat, artinya yang di atas. Ya, harokat yang dia di atas. Marfu dhammah. Tapi nanti tidak hanya dhammah ya, Pak. Karena ada tanda lain, bisa menggunakan huruf waw atau menggunakan alif atau subutun nun. Kayak kemarin, majrur itu bukan hanya fathah tandanya, ya bisa menggunakan apa? Huruf, bisa menggunakan huruf ya, kemudian juga menggunakan fathah, kan gitu ya. Ada 3 yang kemarin. Nah ini dihafal, dan susahnya yang hafal yang ini kok. Gitu. Jadi kita bisa ngerti, bisa kasroh, fathah sama ya, kan gitu. Nah kalau ditanya majrur dikala kasroh itu di mana saja? Ini isim mufrad, jamak taksir, nah itu yang harus dihafal. Kemudian kalau majrur fathah di mana aja? Isim la yunsharif kan gitu. Kemudian kalau majrur kemudian dengan huruf ya itu di mana aja? Nah itu yang penting. Nah, kemudian per poin-poinnya itu sudah kita bahas di awal sebelum masuk buku kan. Nah, misal mufrad sudah kita bahas, apa itu mufrad paham. Jamak taksir tahu, muannats salim tahu, fi'il mudhari tahu. Kapan fi'il mudhari dibaca marfu dan kapan fi'il mudhari dibaca mansub. Nah, ini ada tempat-tempatnya. Sehingga kita akan belajar sama-sama. Tentunya setelah teori kita harus banyak praktek nantinya. Tapi kalau praktek dulu tanpa teori juga bingung, seperti itu. Teori belum dipraktekkan ya masih bingung, wajar. Baik, saya les al-marfu ya, al-marfu'at. Al-marfu'at ya, artinya banyak ini ya.
Al marfu'at di situ yang pertama fa'il, ya. Saya ambil dari yang kanan ya Pak, fa'il. Jadi kalau dalam bahasa Arab ambil kanan dulu ya. Kalau bahasa Indonesia kan kiri dulu. Nah, fa'il ya. Jadi yang pertama dibaca marfu yaitu adalah fa'il. Fa'ilun. Al-fa'ilu. Baik. Apa itu fa'il Pak? Ada yang pelaku. Masya Allah. Fa'il. Nah, kalau ingin lebih mendalam bisa langsung di halaman 53. Bisa ditengok, bisa ke halaman 53 Pak. Fa'il. Fa'il itu artinya yang bekerja. Pelaku. Setiap fi'il harus ada fa'il. Jadi wajib ya. Setiap fi'il dalam bahasa Arab harus ada fa'ilnya. Contoh, jalasa. Fi'il apa ini Pak? Fi'il madhi. Jalasa fi'il madhi. Pertanyaannya, artinya apa dalam bahasa Indonesia? Duduk. Kalau kita mengartikan lengkapnya apa? Iya. Dia satu orang laki-laki telah duduk. Pelakunya berapa? Satu orang. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Langsung terdeteksi ya. Sudah atau belum? Sudah atau bukan sedang ya? Sudah. Satu orang laki-laki. Berarti pelakunya berapa? Satu orang laki-laki. Itu namanya fa'il. Yang bekerja. Ya. Yang duduk ini siapa? Satu orang laki-laki. Nah, satu orang laki-laki kalau domir dikata gantikan itu domirnya apa? Kalau kita tarik ke domir kemarin, huwa. Masya Allah ya. Bahasa Arab luar biasa. Kalau bahasa Indonesia Pak, duduk atau sudah duduk kan panjang, minimal duduk ya. Itu belum bisa kita cerna. Yang duduk siapa? Laki-laki apa perempuan? Berapa orang? Itu bahasa Indonesia kita nggak bisa cerna. Kalau bahasa Arab, jalasa kita sudah tahu. Yang duduk itu satu orang, itu sudah dilakukan laki-laki. Nah, gitu. Dan orangnya nggak ada, orangnya ghaib kan gitu. Itu bahasa Arab. Makanya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya apa? La'alakum ta'qilun. Supaya lebih berpikiran gitu ya. Yang berakal ini masya Allah luar biasa. Nah, maka fa'ilnya dia. Sama juga dengan yajlis. Fi'ilnya apa nih Pak? Mudhari. Sedang. Berarti kalau kita artikan apa? Dia satu orang laki-laki akan duduk atau sedang duduk. Sedang duduk atau akan duduk. Sehingga kita sudah tahu, oh fa'ilnya itu satu orang, yang bekerja itu satu orang, fa'il. Nah, dikala fa'ilnya itu mudmar atau menggunakan dhamir, dia nggak nampak. Ada fa'il yang ada kata kerja yang fa'ilnya harus nampak. Misalkan jalasa atau yajlisu ini ya, jalasa ya Zainab. Zainabun. Salah nih. Zainabun. Salah atau betul, Pak? Salah atau betul? Saya rubah aja ya. Ahmad. Ahmadu. Jalasa atau yajil Ahmad ya. Kita artikan bagaimana Pak? Pakai fiil pakai fiil mudhari aja wis. Pakai yang ini ya. Ini di cancel. Ya jalisu Ahmadu. Artinya apa? Ahmad sedang duduk. Siapa yang bekerja? Ahmad. Nah, kalau fa'ilnya nampak dalam konteks kalimat, maka wajib domah atau marfu. Bacanya harus marfu. Paham ya sini Pak? Ya? Ya, jadi yang dibaca marfu itu posisinya kalau dia fa'il.
Kalau fa'il bacanya marfu. Nah, contoh qara'a atau qara'u biar enggak. Qara'u muslimuna. Muslimuna telah membaca orang muslim. Ya. Ini konteks kalimat. Karena fa'ilnya ada, muslimnya yang bekerja nampak, maka dia dibaca marfu. Marfu'nya pakai waw. Ya, nanti ada. Ini contoh saja supaya nggak bingung antara harokat, ya, harokat domah dengan tambahan huruf. Nah, supaya gampang yang bawah dulu ya, yang ini dihabis bingung. Intinya fa'il harus dibaca marfu. Fa'il wajib dibaca marfu. Ini rumus paten ya. Nggak boleh fa'il dibaca mansub atau kasroh, nggak boleh. Ahmadi misalnya. Jala ya jelisu Ahmadi, nggak boleh. Gitu. Atau kita Ahmada, nggak boleh. Umar, Umaru atau Umaro, tapi kalau disukun Umar ya bener. Sakin taslam gitu ya. Seperti itu. Jadi fa'il adalah isim marfu, ya, itu nomor halaman 53. Terletak setelah fi'il al-ma'lum, ya, kata kerja yang aktif. Kemudian mengandung arti pelaku, itu fa'il. Jadi al-fi'lul ma'lum ditambah al-ism. Nah, sampai di sini dulu, Pak. Sekarang saya tanya di sini dulu aja. Fa'il, kira-kira fa'il ini sudah difahami belum? Ada yang mau ditanyakan? Ini fa'il harus dibaca domah. Salah satu tandanya domah. Kalau jamak Pakai waw. tetap domah kan? Bukan domah, pakai huruf waw. Kalau jamaknya mudzakkar salim. Begitu. Nanti di bagian selanjutnya. Jadi kemarin kan kita belajar majrur, kasroh kita bilang ya, majrur di bawah. Ternyata kasroh itu adalah salah satu tanda majrur, kan gitu. Ternyata ada posisi majrur tapi pakai huruf atau pakai harokat fathah. Bisa harokat fathah, bisa menggunakan huruf ya. Contoh menjadi min muslimina. Kan gitu, min muslimina. Tidak membaca min muslimuna, enggak, tapi min. Kenapa dia harus dimajrurkan? Karena ada min, huruf jar. Tapi majrurnya pakai apa? Pakai huruf ya. Kenapa pakai huruf ya? Karena dia jamak mudzakkar salim. Begitu. Agak bingung ya? Yang kembali di marfu biar jam muannas salim. Oh, nanti ada tempat-tempatnya, Pak. Ya, nanti muannas salim pakai domah. Kalau muannas salim muslimatu, ya, misalkan tadi ya, jalasat muslimat tuh pakai domah. Jadi yang pakai domah ada 4, 1, 2, 3, 4. Fi'il mudhari, jamak muannas, jamak taksir dengan mufrad, itu pakai domah. Dan ini selama belajar, Pak, yang paling susah. Maksudnya paling susah itu kita tuh ngapal kapannya domah, kapan pakai huruf, kapan pakai waw. Nah, itu yang susah. Gak hafal-hafal. Tapi insyaallah bisa gitu. Kadang kita juga lupa gitu, bukan Bapak saja. Kita juga kadang lupa gitu. Seperti itu. Ya, minimal kita ngerti polanya. Jadi jalasat fi'il. Pertanyaannya, kenapa sih ini dibaca marfu atau domah, kan gitu ya? Ya karena dia fa'il. Jadi kalau nanti ngi'rab itu dikode ini fi'il pakai fa, ini fa'il.
Nanti kalau maf'ul pakai mim, ini maf'ul. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek gitu. Itu dalam bahasa kita. Ini kode-kode. Kalau kita belajar i'rab. Jadi ini fa'il, ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul gitu. Kita bisa mendeteksi. Ini mubtada, ini khobar gitu. Khobar di kode kho. Ini mubtada mim biasa. Ini mubtada, ini khobar. Nanti tabe ikut tabe, tabenya apa? Gitu. Sebetulnya dalam konteks kalimat ya Pak. Kan kemarin kita belajar tentang jumlah. Betul ya? Pertama kali pertemuan kita membahas apa? Jumlah. Apa itu jumlah? Kalimat. Kalimat adalah gabungan beberapa kata. Ya. Dalam membuat jumlah dalam bahasa Arab kemarin itu kan hanya ada dua pola saja. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, kan gitu kalau kita kembali ya. Yang kedua jumlah fi'liyah, betul ya? Nah, jumlah fi'liyah itu hanya ada fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau jumlahnya jumlah ismiyah, mubtada, khobar, selesai sudah urusan. Kalau kita ngerti mana fi'ilnya, mana fa'ilnya, mana maf'ulnya, beres tuh kalimat. Maf'ul, nanti ada pembahasannya. Maf'ul harus dibaca mansub. Ini fa'il harus dibaca marfu. Fa'ilnya ini mufrad, berarti pakai dhammah. Fa'ilnya jamak mudzakkar salim, berarti pakai wawu. Gitu doang sebetulnya. Ini fa'ilnya dia musanna, 2 orang, berarti pakai alif, gitu aja. Tapi ya susah. Insya Allah sambil pelan-pelan. Nah, sebetulnya kembalinya itu ke sini sebetulnya. Ini jangan lupa. Untuk kita paham ini, kita belajar nih satu-satu. Kita bedah satu-satu. Nah, gitu. Termasuk yang dibaca marfu yaitu adalah fa'il. Nah, sekarang kita nggak usah bingung yang ini. Nanti insya Allah kita pelan-pelan. Nah, sekarang kita ke poin titik ini aja dulu. Fa'il. Sudah paham maksud dari fa'il? Pelaku. Sudah paham ya? Jadi setiap fi'il harus ada fa'il. Wajib kita tahu. Entah itu nanti fa'ilnya di depan atau dia mudmar pakai domir, nggak kelihatan, ya, nggak nampak di konteks itu. Nah, kita harus paham. Yang jelas fa'il dibaca marfu. Tapi fa'il itu harus tahu, ya, fa'il itu harus tahu. Kalau saya ngomong misalkan ya jalisuna, ini fa'ilnya siapa, Pak? Ya, fa'ilnya siapa? Fa'ilnya yang bekerja itu siapa? Ya, masya Allah, orang banyak mereka. Bahasa Arabnya apa? Hum. Fa'ilnya. Kalau saya ngomong jalasat, siapa fa'ilnya? Perempuan. Satu orang perempuan. Bahasa Arabnya? Iya. Kalau saya ngomong jalas tuh, siapa fa'ilnya? Saya. Bahasa Arabnya? Ana. Jalas tuh, saya sudah duduk. Ya? Saya sudah duduk. Itu sudah kalimat. Jalas tuh, saya sudah duduk. Anak jalas tuh itu bisa ya? Anak jalas tuh bisa. Bisa, tapi kelihatan dia nggak belajar domir gitu. Gitu. Karena sejatinya bahasa Arab itu kenapa kita belajar rumus? Itu supaya mempersingkat. Yang tadinya 3-4 kata menjadi sedikit. Jalas tuh, ya nggak usah diulang. Anak jalas tuh. Ya bener secara konteks kalimat. Anak jalas tuh. Tapi bedanya kalau anak jalas tuh dia adalah jumlah ismiyah. Jumlah yang diawali dengan kata benda. Kalau jalas tuh adalah jumlah fi'liyah. Jumlah yang diawali dengan kata kerja. Gitu aja. Cuma 2 aja itu, memang gak ada yang lain. Nah, paham ini Pak? Bisa dipahami ya? Ya Masya Allah. Jalasna. Siapa fa'ilnya? Ya?
Jalasna. Jalas. Kalau jalasna, nahnu. Jalasna. Iya, satu orang. Jalasat. Jalasna. Antuna. Antuna apa artinya? Kalian 3 orang toh. Perempuan. Dah? Iya, antuna kok. Antuna, ya kan? Ya? Coba jalasa faham. Qoro'a ya kan? Qoro'a. Qorokna siapa fa'ilnya? Kami. Bahasa Arabnya? Nahnu. Aqra'u. Ana. Aqra'u. Saya sedang membaca. Aqra'u hadzal kitab. Kan gitu. Gampang kan, tinggal nambahin aja. Aqra'u hadzal kitab. Artinya apa? Masya Allah, saya sedang membaca kitab. Qara'tu hadzal kitab fi hadhil lailah. Misalkan tambah lagi keterangan. Sebenarnya tinggal nambah-nambah aja. Nah, dikala itu dia menggunakan dhamir, kita harus paham fa'il. Jadi kembali ke konteks fa'il ya. Baik. Contoh di sini ya. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaidah minal baiti. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah. Wa id yarfa'u. Sudah ketemu, Pak? Ibrahim. Wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaid. Nah, ini. Sekalian saya al-qawaidah. Kenapa dibaca dah? Karena maf'ul. Jadi setiap fi'il ya, tidak semua fi'il tapi ya ini kebanyakan fi'il ada fa'ilnya, pasti ada objek. Tapi ada yang lazim di enggak, tapi yang aktif ya. Atau maf'ul. Ibrahim mengangkat, kalau bahasa kita ya, atau meninggikan bangunan-bangunan itu yang kisah meninggikan minal bait. Meninggikan ya, membina dasar-dasar Baitullah al-qawaid. Yarfa'u Ibrahimu. Ibrahimu ya, Pak. Kenapa dia dhammah? Karena dia kenapa marfu? Kenapa? Karena dia fa'il. Kenapa ini mansub atau dibaca fathah? Karena dia maf'ul. Setiap maf'ul harus dibaca fathah. Nanti ada bab setelahnya. Namanya mansub. Kan kita belum genep itu belajarnya toh. Baru